hari Jumat tanggal 1 Januari 2021. Sebelum kita masuki ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, marilah kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 3. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karena pengasihan-Mu, maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang melihara kami pada tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah tolak kami pada saat ini. Sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan yang berkenan di dalam nama-Mu. Tetapi yang lebih penting, berkatilah firman-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar hati kami menjadi baru, agar kami dapat menjadi pewaris di dalam surga pada saat kami mati. Amin. Marilah kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 6. See
kita dengarkan hukum Taurat Tuhan sebagai cerminan dan petunjuk bagi hidup kita sehari-hari. Hukum Taurat Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat Tuhan kedua, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang datang berkunjung di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk merendahkan diri di hadapan Allah Bapa kita, untuk mengakui segala dosa kita dan memohon keampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Tuhan kami di surga, Engkau adalah Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Karena darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita lanjutkan lagi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat, kita akan membaca epistel atau nats sebagai pendahuluan dari pemberitaan firman yang terambil dari buku Galatia 4 ayat 1 sampai ayat 7, di mana di sini kita akan membacanya bergantian. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwakilan dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayat yang ke-7, marilah kita bersama-sama membacanya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Mari kita lanjutkan kembali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 2.
juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang Kristen dan gereja di sepanjang abad dan zaman. Kita ucapkan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan atau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Situa Ye Siombing. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru. Mari kita bersatu di dalam doa memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kita dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah menyertai kami, melindungi kami, dan memberikan segala kebutuhan hidup kami, di mana kami telah melalui tahun 2020 sampai saat ini. Engkau telah memberikan segala kebutuhan hidup kami, dan Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami dengan keselamatan, sehingga kami boleh menjalani tahun 2021 ini. Tuhan, khususnya kami GPKB Cipayung Antioquia, Tuhan, kami memanjatkan puji syukur ke hadapan-Mu, ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu yang telah melindungi kami dan telah memberikan segala kebutuhan-kebutuhan setiap hari, Tuhan. Engkau memberikan kebutuhan di dalam hidup kami, buat anak-anak kami, buat keluarga kami, semuanya jemaat GPKB Antioquia, Tuhan. Keluarga lepas keluarga dan juga pribadi lepas pribadi, Tuhan. Engkau telah menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan kepada kami. Engkau telah melewatkan dari kami semua, yaitu wabah COVID-19, sehingga kami boleh selamat, dan di dalam perjalanan hidup kami boleh kami, ya Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh pada saat ini memuliakan Tuhan di dalam kebaktian kami GPKB Antioquia Cipayung. Terima kasih Tuhan, dan kami di awal daripada tahun ini memohon kepada-Mu, ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami, memberkati kami, dan memberikan segala kehidupan, kecukupan di dalam kehidupan kami, untuk menjalankan hidup kami, Tuhan, di dalam tahun 2021 ini, dan untuk menolong kami, Tuhan, dan memberikan, ya Tuhan, kepada kami yaitu kepercayaan melalui daripada lindungan-Mu, Tuhan, sehingga kami makin dekat
makin mau memuji memuliakan Tuhan di dalam gerejamu ini dan juga di dalam keluarga lepas keluarga Tuhan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan, jauhkan segala percobaan, jauhkan segala penyakit Tuhan, dan jauhkan segala kemiskinan. Karena kami ya Tuhan percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa orang percaya tidak akan meminta-minta dan miskin Tuhan. Engkau memberkati orang yang selalu berseru kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengatakan kepada kami dalam Matius 7 ya Tuhan, apabila kami meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan dan mendengarkan dan menolong kami. Apabila kami ya Tuhan mencari Tuhan, Tuhan akan datang menjawab segala apa yang kami minta Tuhan di dalam kehidupan kami. Apabila kami mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami, yaitu berkat-berkat yang berlimpah ruah di dalam hidup kami. Karena ciptaan Tuhanlah semua yang ada di dunia ini, sehingga kami pun boleh diselamatkan, boleh ya Tuhan menjadi, yaitu melalui kami pribadi lepas pribadi, untuk menjadi ya Tuhan, membuat di dalam kehidupan kami menjadi contoh untuk kehidupan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat juga kepada saudara-saudara kami, kepada orang lain juga, dan juga di dalam gereja ini Tuhan. Segala kebutuhan kami di dalam menjalani tahun 2021 ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan, karena Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Kaya, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan juga kekayaan yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kami Tuhan, karena kami menjadi ya Tuhan anak-anak-Mu, karena kami ya Tuhan menjadi memuji memuliakan Tuhan, karena kami Tuhan mau menjalankan hidup kami sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam jemaat GPKB Antioquia Cipayung kami bersatu di sini. Engkau mengatakan ya Tuhan, apabila kami bersatu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan memberikan ya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan, kami akan berjalan di tahun 2021 ini Tuhan. Kami serahkan segala perlindungan kami ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan segala aktivitas di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga GPKB Antioquia, semua daripada majelis dan juga jemaatnya Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala percobaan, karena Engkau Maha Kuasa Tuhan. Tuhan, kami akan menjalankan hidup kami kepada orang lain juga kami Tuhan, supaya kami diberkati Tuhan. Berkati juga kami, supaya menjadi berkat kepada orang lain Tuhan, dan menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Kami orang yang berdosa ya Tuhan, yang tidak kami sengaja, dan juga di dalam hidup kami tidak tahu ya Tuhan kami sengaja atau tidak. Kami mohon keampunan dosa kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, marilah kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 2. Jiwamu
bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kami bisa menapaki awal tahun 2021 ini. Kami bersuka cita karena itu ya Bapa. Kami bisa melihat mukjizat-mukjizat Tuhan yang mengiringi tiap langkah kami. Terutama karena pandemi COVID-19 yang kami lalui di tahun 2020 dan sampai sekarang masih terjadi. Tapi hanya karena penyertaan tangan Tuhan, kami bisa merasakan tahun 2021. Terima kasih ya Kristus. Kami juga ingin diberkati dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Roh Kudus untuk mengiring-iringi langkah kami melalui firman Tuhan yang diberikan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami tahu akan banyak kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis, penghulu di udara yang tidak suka firman Tuhan tumbuh subur di dalam hati kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk hadir. Ya Roh Kudus, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di ibadah tahun baru ini diambil dari kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Jemaat semua saya harap sudah membukanya. Kita membuka Alkitab kita masing-masing karena kita akan membacanya secara bergantian firman Tuhan hari ini. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, saya yakin kita semua sudah menemukannya ya. Kita akan membacanya secara bergantian, dari saya terlebih dahulu ayat yang genap dan saudara ayat yang ganjil. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat terakhir kita bersama-sama. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang meliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita fokus ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan menegur saudara ini yang pertama di tahun 2021, teguran Shalom, dan saudara akan menjawabnya dengan syukur puji Tuhan. Saya berharap saudara menjawab dengan penuh sukacita. Kita semua orang di dunia bisa diberikan Tuhan hak istimewa untuk menginjakkan tahun 2021. Dan hari ini saya meminta kita untuk bersukacita. Saya menegur saudara dengan shalom dan saudara akan menjawabnya syukur puji Tuhan. Kali ini lebih keras ya. Siap? Shalom, syukur puji Tuhan. Sekali lagi ya. Shalom, syukur puji Tuhan. Mantap ya, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Saudara, patut kita catat bahwa hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa sampai di tahun yang baru ini, di tahun yang ke-2021. Saudara, saya ingin mengatakan tidak mudah
untuk kita bisa sampai di tahun 2021 ini, terlebih sepanjang tahun 2020 yang lalu. Dunia termasuk negara kita menderita karena terkena pandemi COVID-19. Jutaan orang meninggal di dunia karena COVID ini, termasuk juga kita di dalamnya yang ada di Indonesia. Di negara kita ini mungkin ada di antara saudara yang kehilangan orang tua, kehilangan teman, kehilangan saudara, atau kehilangan orang-orang yang saudara cintai akibat COVID-19 ini. Dan sekarang kita sudah menginjak tahun 2021 dengan masih ada catatan bahwa COVID atau penyakit COVID-19 ini belum juga berlalu. Saudara, oleh karena itu penting untuk kita menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain di alam semesta ini yang dapat menghentikan penyakit ini kecuali kekuatan Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap terus berdoa, tetap terus meminta kepada Tuhan untuk kita, terlebih lagi saudara dan saya, diberikan kesehatan. Dan pada umumnya untuk kita berdoa penyakit COVID-19 ini dilenyapkan dari muka bumi. Amin saudara. Amin. Saudara, penyertaan Allah bagi kehidupan kita terlebih di saat seperti ini, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, adalah sesuatu yang mendesak dan adalah sesuatu yang utama untuk kita lakukan atau untuk kita minta. Agar apa? Agar kita bisa bertahan dan melewati pandemi ini. Oleh karena itu firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari ini, pada ibadah tahun baru ini, menjadi sangatlah tepat. Karena kita membukanya dengan berkat Tuhan. Kita meminta penyertaan Tuhan untuk kita bisa melewati tahun 2021 ini bukan dengan keadaan yang biasa saja, bahkan bukan dengan keadaan yang mundur, tetapi dengan keadaan melangkah maju dan pada akhirnya kita menjadi pemenang. Saudara, firman Tuhan ini adalah sebuah berkat yang datang langsung dari Tuhan dan diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada para imam. Secara khusus di situ adalah Harun yang bertindak sebagai imam, agar berkat ini melalui imam diberikan kepada bangsa Israel. Dan pada prakteknya sepanjang sejarah bangsa Israel, berkat yang menjadi firman Tuhan ini disampaikan oleh imam setelah persembahan korban bakaran disampaikan dan ditutup oleh berkat. Kenapa saudara? Karena ini berarti Allah telah berdamai dengan umatnya Israel, apapun bentuk kesalahan ataupun dosa mereka, sehingga mereka selalu hidup di dalam penderitaan, kemalangan, dan jauh dari sukacita. Sekarang mereka sudah dibalikkan menjadi sukacita. Apapun bentuk dosa mereka sekarang sudah dihapuskan. Dan mulai dari saat itu ke depan, kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita karena Allah mau berjalan kembali menyertai mereka. Saudara, firman Tuhan ini yang adalah berkat Tuhan terdiri atas 3 bagian kalimat. Pertama adalah ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara, kata berkat selalu dimaknai manusia. Kita semua yang hidup di dunia ini adalah berdasarkan pemberian Tuhan atas keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan, jabatan, dan lain-lain. Contohnya misalnya di dalam filosofi orang Batak,
Berkat itu diterjemahkan menjadi hamoraon, hagabeon, hasangapon. Hamoraon kekayaan, punya banyak harta, hagabeon keturunan, punya banyak keturunan, dan hasangapon adalah kemuliaan. Jadi status sosial yang tinggi. Kalau di dalam pekerjaan adalah jabatan yang tinggi. Atau kesuksesan di dalam pekerjaan. Itu adalah hasangapon. Dan tiga hal ini saya percaya bukan hanya di suku Batak, tetapi di suku-suku lainnya di Indonesia ini juga dimengerti demikian. Harta, tahta, dan keturunan. Tapi saudara, saya ingin katakan hal itu tidak sepenuhnya salah, tetapi saya ingin katakan lagi, hal itu menganggap hamoraon, hagabeon, hasangapon sebagai berkat Tuhan tidak sepenuhnya benar juga. Karena melalui praktek kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa melihat bahwa mereka ingin mengatakan bahwa terlalu sempitlah orang yang memandang bahwa berkat Tuhan hanya sebatas hamoraon, kekayaan, hagabeon, keturunan, atau hasangapon, kemuliaan atau status sosial. Ada yang lebih besar dari itu semua, apa saudara? Yaitu kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah saudara dan saya. Itu yang terbesar sebagai berkat. Kehadiran Allah di tengah-tengah saudara dan saya. Bagi Musa yang diberkati Tuhan, misalnya penyertaan dan perkenaan Tuhan atas dirinya ketika dia ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, itu adalah berkat. Itu adalah yang terutama, itu adalah yang terbesar. Atau bagi Daud misalnya, kehadiran Tuhan sebagai gembalanya, baik pada saat tenang maupun saat melewati lembah kekelaman, itu adalah berkat. Atau bagi Paulus, sukacitanya yang tidak dibatasi oleh materi, tembok-tembok penjara, dan kesehatan, itu adalah berkat. Saya ingin katakan saudara, jangan menomorduakan sumber berkat itu yaitu Allah, dan kemudian saudara dan saya menomorsatukan pemberian dari sumber berkat itu, pemberian dari Allah itu. Dibalik, justru Allah itu yang hadir di tengah saudara dan saya, itulah yang nomor satu, dan hamoraon, hagabeon, dan hasangapon itu adalah bonusnya karena Allah menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat kedua di dalam berkat ini adalah ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, tentu sangatlah sulit jika Anda mengalami kehidupan di dalam kegelapan. Jika dunia ini tidak ada terang, semuanya gelap. Anda tidak bisa melihat ke arah mana Anda akan berjalan, atau Anda tidak tahu posisi di mana Anda sekarang berada, di mana saya sekarang. Kira-kira begitu? Anda tidak tahu. Karena begitu gelapnya. Di ruangan mana saya, di mana pintu berada, di mana jendela berada, Anda tidak tahu. Karena saking gelapnya. Saudara, atau yang paling mirisnya adalah ketika semuanya gelap, Anda ingin melangkah ke tempat tertentu, Anda selalu menabrak sesuatu, atau tersandung sesuatu, atau jatuh ke dalam lubang misalnya.
Hal yang sama juga terjadi jika kehidupan rohani saudara gelap. Hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, Anda butuh penerang jalan untuk kehidupan Anda tidak tersandung dan tertabrak atau menabrak. Anda butuh penerang untuk segala hal yang saudara kerjakan. Itu artinya Anda butuh penerang untuk segala hal yang saudara kerjakan, tidak selalu menemui kegagalan, tetapi sebaliknya menemui keberhasilan. Karena Anda tahu kemana saudara melangkah dan kemana saudara harus tuju. Dan Tuhan Allah adalah suluh penerang di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah makna berkat baris yang kedua ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Betapapun kesulitan yang saudara hadapi hari ini, betapapun beratnya kehidupan yang saudara jalani sepanjang tahun 2020 kemarin, yang terpenting sekarang adalah Tuhan Allah menjadi penerang agar saudara tahu kemana berikutnya Anda akan melangkah. Agar apa? Agar apa yang saudara kerjakan selalu menemui keberhasilan dan tidak gagal lagi dan tidak gagal lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalimat ketiga di dalam berkat Tuhan yang menjadi firman Tuhan hari ini, di ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, ada kalanya penderitaan yang kita alami hadir atau lahir dari tindakan orang lain yang berlaku tidak adil terhadap kita, atau sistem yang dikondisikan untuk berlaku tidak adil. Contohnya, kemiskinan yang terjadi di satu negara karena korupsi dari oknum pemerintahnya. Atau contohnya lagi, saudara seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan karena saudara mendapatkan beasiswa, kemudian beasiswa itu digagalkan oleh oknum tertentu karena mungkin ada saudaranya atau teman dekatnya yang ingin dia berikan beasiswa itu walaupun tidak berkompeten di situ. Atau misalnya saudara dipecat atau diturunkan jabatan ketika saudara berjalan di dalam kebenaran dan tidak ingin melakukan apa yang pimpinan saudara inginkan karena berpotensi korupsi atau menyengsarakan orang lain. Dan saudara dipecat karena itu adalah penderitaan yang dikondisikan dari ketidakadilan orang lain buat. Ataupun saudara disangkakan sesuatu yang tidak benar dan harus menjalani hukuman atas sesuatu yang Anda tidak lakukan sama sekali. Ini adalah penderitaan yang diakibatkan ketidakadilan dari orang lain. Saudara, saya percaya memang di dunia ini dan dengan segala elemennya bisa saja bertindak tidak adil. Tetapi satu yang saudara harus pegang adalah Tuhan Maha Adil. Dia membela hak-hak orang tertindas. Di sepanjang pemberitaan Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa dapat simpulkan isinya adalah Tuhan ada di dalam pihak korban. Di dalam Ulangan 24 ayat 14 sampai 15 contohnya,
Ketika Tuhan katakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara, apapun jenis ketidakadilan yang saudara terima hari ini, percayalah itu hanya sementara. Karena dikatakan ada titik bahwa Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, titik fokus perhatian dalam berkat ini bukan orang yang sudah berbuat jahat terhadap saudara, tetapi perhatikan titik fokusnya adalah bagaimana Tuhan Allah dapat mengubah penderitaan yang saudara terima akibat ketidakadilan ini. Jadi titik fokusnya bukan bagaimana saudara melihat orang yang berlaku tidak adil terhadap saudara menderita, tetapi bagaimana ketidakadilan, titik fokusnya bagaimana ketidakadilan yang saudara terima ini diubahkan Tuhan menjadi berkat, menjadi damai sejahtera buat hidup saudara. Banyak cerita Alkitab yang mencontohkan itu, salah satunya adalah Yusuf. Ketika dia mendapatkan ketidakadilan dari saudara-saudaranya, dia dibuang di dalam sumur, untuk kemudian dia dijual, dijadikan budak ke tanah Mesir sana. Dan penderitaan tidak berlangsung di titik itu saja, kemudian berlanjut, dia difitnah oleh istri Potifar yang menjadi tangan kanan Firaun, dan kemudian dia dijual, dan dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saudara, Tuhan bisa mengubah ketidakadilan yang begitu masif dalam kehidupannya menjadi berkat bagi dia ketika Firaun mengangkatnya menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Itu yang menjadi fokus perhatian ketika dikatakan berkat Tuhan adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun ketidakadilan, apapun penderitaan yang diakibatkan orang lain terhadap saudara, jangan fokus dan berhenti di situ. Kenapa? Jalani hidup saudara, karena di momen itu Tuhan sedang berada bersama saudara, menghadapkan wajahnya kepada saudara. Untuk apa? Untuk apa yang saudara lihat sebagai ketidakadilan menjadi rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam tahun 2021 sebagai pengawal yang mengawali tahun 2021 ini menjadi sungguh sangat indah untuk kita awali bersama, bahwa kita mengawalinya dengan berkat, kita mengawalinya dengan penyertaan tangan Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa kita akan menutup ini nanti tahun 2021 ini dengan kehidupan yang lebih baik, dengan kehidupan yang maju untuk saudara dan saya. Pandemi COVID-19 pasti berlalu. Karena apa? Karena kita meminta Tuhan untuk berjalan di depan kita. Semoga Kristus menyertai saudara, menguatkan saudara, sehingga kita bisa berlalu, kita bisa menjalani kehidupan 2021 ini di dalam berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena
firman Tuhan yang begitu indah di dalam berkat Tuhan kami mengawali tahun 2021 ini. Kami mengawalinya dengan penyertaan Tuhan. Kami mengawalinya dengan terang jalan Tuhan. Dan kami mengawalinya dengan pengharapan bahwa apapun penderitaan yang kami alami hari ini, Tuhan akan mengubahnya menjadi rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, ya Roh Kudus sertai kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bertahan, menjadi pribadi yang dapat melihat rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah rancang untuk kami. Menjadi pribadi pemenang untuk Tuhan. Kuatkan kami untuk semakin lagi bertekun di dalam pelayanan kepadamu, ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita bagi ladang pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat yang pertama dan yang ayat yang kedua. Untuk bangkit berdiri, marilah kita memberikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami dapat hidup di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta kuduskan, agar persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Kami Majelis Jemaat GPKB Antioquia Cipayung Taman Mini Indonesia Indah mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Amin.